Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozana Falia dengan NIM 20234016 dengan program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Preservasi dan Konservasi ini yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi 14 Pelestarian Informasi dan materi 16 Perawatan dan Penyiaran Bahan Pustaka. Bahan pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan. Bahan pustaka yang terdiri dari bahan kertas perlu dijaga keawetannya. Penjagaan bermaksud agar nilai informasinya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan sepanjang masa. Berikut penjelasan mengenai materi 14, yaitu pelestarian informasi. Pada materi 14, pelestarian informasi, bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Untuk melestarikan nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen seperti ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengelolaan, dan penemuan kembali informasi. Kemudian mengenai mikrofilm, penerapan pertama dari mikrofilm komersial dikembangkan oleh Georgi Mescarty. Ia mengeluarkan paten untuk mesin ceskografnya pada tahun 1929. Mesin tersebut digunakan untuk membuat salinan film permanen dari sebuah catatan bank. Masa depan mikrofilm tidak hanya dikembangkan dalam bentuk waktu pendek, namun juga ada kemungkinan perkembangan jangka panjang. Bentuk mikrofilm atau mikrofotografi, berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran, misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm untuk penyimpanan surat kabar. Penggunaan mikrofilm menjadi meningkat secara luas, biasa karena ada pengakuan bahwa sebagian besar buku, majalah, dan surat kabar memiliki kualitas kertas dan kualitas cetak yang buruk. Teknik mikrofilm telah digunakan selama hampir 70 tahun. Selama ini pula penggunaannya memberikan suatu metode yang sangat baik untuk merekam gambar atau foto bahan pustaka. Salah satu keunggulan dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Salah satu tujuan paling utama dalam perekam mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Kemudian terdapat keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Mikrofilm sebagai komplemen apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Kemudian alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan, yaitu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, mempermudah dalam penggunaan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, kemudian menghemat uang dalam pengiriman, kemudian mengurangi kerusakan dan menggantikan interlibrary loan. Pembuatan mikrofilm pada dasarnya seperti pengambilan gambar dengan sebuah kamera. Hal tersebut tidak dibuat kopiannya, hanya filmnya saja. Beberapa pertimbangan penyebab dibuatnya mikrofilm, yaitu bahan sudah rusak sehingga tak perlu disimpan lagi. Kemudian
bahan masih baru tetapi nilai fisiknya tidak penting untuk menghemat ruangan. Kemudian bahan sangat penting kalau dipinjamkan dikhawatirkan akan rusak, sehingga dibentuklah mikrofilm. CD-ROM. Pada tahun 1982, the Library of Congress semula bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Dengan keberhasilan percobaan alih bentuk melalui video disk tersebut, menepis kekhawatiran kekurangan penyimpanan dan pustaka. Penting untuk terlebih dahulu apakah nilai fisik atau nilai informasinya yang perlu dilestarikan. Jika nilai informasinya yang lebih harus dilestarikan, maka bahan pustaka tersebut bisa langsung dibawa ke bagian alih bentuk atau disimpan dalam bentuk video disk dengan alat bantu scanner. Satu disk hanya berkapasitas 108.000 halaman kuarto atau sekitar 200 buku. Sekarang bisa muat sebanyak 500 buku. Hal ini sangat menghemat tempat penyimpanan dan memudahkan penemuan kembali informasi. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM perlu suatu perang khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Dari piringan atau media optik adalah Optical Read-Only Memories. ORUM adalah piringan di mana informasi hanya dapat direkam sekali, juga termasuk CD audio dan CD interaktif. Kemudian yang kedua, Read Many Memories, misalnya WROM, disk atau CD-ROM dan data ROM. Kemudian yang ketiga, Irregular Memory, misalnya CD EEPROM dan data ROM. Alasan teknologi ini sangat diminati ialah yang pertama merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Kemudian beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal. Kemudian beberapa jenis dari teknologi ini tahan lama, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik, kemudian kebanyakan portable dan mudah dihubungkan dengan PC. Kemudian keunggulan dari CD-ROM yaitu memiliki daya tampung besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, kemudian tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, dan mempercepat penerbitan di Indonesia. Pelestarian CD-ROM yaitu memperhatikan sifat dan watak PC. Kemudian disk drive rajin dibersihkan dengan alkohol. Kemudian hindari adanya virus pada PC. Kemudian jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembaban berkisar antara 40 sampai 60%. Dan yang kelima, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lain. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi di dalam sebuah perpustakaan, selain dari pelestarian nilai informasi bahan pustaka, perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm untuk menjaga bentuk fisik dokumen. Kegiatan preservasi dan konservasi bahan pustaka dapat dilakukan seperti melakukan penyelidikan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan memperbaiki bahan pustaka yang rusak tergantung kerusakannya, serta dengan menyusun atau memperbaiki tata letak bahan pustaka di rak. Dengan
dalam materi 14 ini, pelestarian informasi dapat kita simpulkan usaha penyelamatan nilai informasi agar informasi dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih lama lagi dan terhindar dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik. Untuk mempertahankan koleksi digital agar dapat diakses oleh pengguna, koleksi digital dapat dialih bentukkan ke dalam media analog. Media tersebut adalah mikrofilm. Mikrofilm dipilih karena media ini mempunyai tingkat ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan. Alih media ini bertujuan untuk melestarikan nilai informasi termasuk koleksi informasi langka, efisiensi ruang simpan, dan memperbanyak jumlah dan keragaman koleksi informasi. Kecakapan temu kembali informasi, tukar menukar informasi antar perpustakaan, penggunaan koleksi bersama, dan memudahkan diseminasi informasi kepada pengguna. Selanjutnya, materi ke-16, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses cara pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Menurut Departemen Pendidikan 2004-63 di dalam Cahyani 2016, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan, yaitu mengeluarkan atau menarik bahan pustaka dari seleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan menarik atau mengeluarkan bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna, penggunaan tempat atau penyimpanan. Dalam penyiangan ini bukan hanya suatu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Jika bahan pustaka sudah dikeluarkan dari rak penyimpanan atau koleksi perpustakaan, maka bahan pustaka tersebut bisa saja dipindahkan, dibuang, atau disimpan dan dikelompokkan dalam gudang ataupun dibutuhkan untuk dijual atau dihadiahkan ke perpustakaan lain. Menurut Ken Retno 2010 menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, kemudian yang kedua menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, kemudian mempercepat proses temu kembali, kemudian agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Kemudian yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka tersebut yang merupakan salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan dan akan tetapi juga suatu proses yang sangat penting. Dalam perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksi yang tidak mutakhir dan sangat sulit dimanfaatkan oleh pengguna karena koleksi lama yang tidak terpakai dan bercampur dengan koleksi yang sangat mutakhir, sehingga diperlukan melakukan penyiangan bahan pustaka. Dan fungsi penyiangan bahan pustaka yaitu menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, kemudian meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan
dan kelemahan koleksi informasi ini dapat membantu ketika meminta sumbangan dan membuat keputusan tentang pembelian. Akan memperoleh beberapa manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Adapun manfaat dari pinjaman bahan pustaka menurut Putra Ideal 2009 antara lain bahan pustaka yang ada dalam dan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia maupun fisik. Kemudian mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Dengan bahan pustaka diungkapkan oleh Stahl dalam Putra Ideal 2019 bahwa kriteria tersebut berdasarkan yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Kemudian penyiangan berdasarkan volume, berlebihan atau duplikat, kemudian penyiangan berdasarkan konten miskin, kemudian berdasarkan bahasa, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi, kemudian penyiangan berdasarkan usia koleksi, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi, kemudian penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, kemudian penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Adapun pendapat lain tentang kriteria penyiangan yang disebutkan oleh Evans dalam buku Al-Mah Putra Ideal 2019 bahwa kriteria penyiangan koleksi yaitu kondisi fisik bahan pustaka, isi, penggunaan, duplikasi, dan dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Adapun sarana yang diperlukan dan penyiangan menurut Putra Ideal 2019 sebagai berikut, yaitu katalog perpustakaan, kemudian kartu registrasi dan daftar buku, kemudian sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Menurut Yulia Yuyu dan Jati Kristina Wati Sujana dalam Robinson 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka yaitu pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, pencabutan kartu katalog buku, pengecapan, penyusunan buku di gudang, dan membuat berita acara. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka menurut Winanto dan Suryani Sri 2017. Adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, hambatan psikologis seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuat bahan pustaka. Kemudian yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Kemudian yang ketiga, masih adanya prosedur yang rumit terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran masih melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi di dalam sebuah perpustakaan. Kegiatan preservasi dan konservasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi koleksi dari kerusakan internal bisa disebabkan oleh api, air, manusia, ataupun dari ancaman eksternal seperti bencana alam. Ancaman kerusakan dari hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan perlindungan dari kebakaran, perlindungan dari cairan, melakukan perencanaan mitigasi bencana alam, serta menciptakan keamanan gedung perpustakaan dengan cara membangun gedung yang memenuhi standar operasional sehingga dapat mencegah terjadinya vandalisme terhadap bahan pustaka oleh perpustakaan. Selain itu, pustakawan juga harus melaksanakan survei secara rutin ke ruang koleksi untuk menjaga
kestabilan dan kondisi ruang koleksi dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan pemantau lingkungan dan peralatan pemantauan cahaya yang terdapat di ruang koleksi. Membuat program pelestarian barang pustaka merupakan hal yang sangat dilaksanakan sebelum melakukan pelestarian barang pustaka, di mana pada perpustakaan merupakan pusat informasi bagi penggunanya. Harus memperhatikan bahan pustaka mana yang layak dilestarikan informasinya dan koleksi mana yang diperlukan penyiangan bahan pustaka. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Pelestarian bahan pustaka di sini tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dari bidang informasi yang terkandung di dalamnya. 16. Perawatan dan penyiangan pustaka. Dapat kita simpulkan, penyiangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka yang mengeluarkannya dari koleksi karena tidak diminati atau terlalu banyak eksplornya telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi perpustaka. Sebagai pustakawan, kita harus dapat memperbaiki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Perpustakaan sebaiknya memiliki ruangan khusus untuk melakukan pekerjaan ini, mengganti sampul buku yang rusak total, menjilid kembali, atau mengembangkan penyelidan yang kendur adalah pekerjaan yang harus dikuasai oleh seorang restaurator. Berbagai macam kerusakan yang lain yang mungkin terjadi tidak boleh ditolak oleh bagian pelestarian ini. Peralatan yang diperlukan serta bahan dan cara mengerjakan perbaikan ini harus dipelajari benar-benar oleh seorang pustakawan atau teknis bagian pelestarian. Sekian, terima kasih dari penjelasan video saya kali ini yang mengenai materi pertemuan ke-14 dan materi ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum. Drop it.